Menjawab undangan salah satu dosen kebanggaan saya, Dr. Anda Dumilah Ayuning Tiasmars, saya Dr. Ari Anindita ingin membahas keterkaitan dari kelima disiplin ilmu yang saya dapatkan dari proses pembelajaran. Tentunya bagi saya, semua pertemuan pembelajaran yang beliau lakukan terkait strategic leadership sangat menginspirasi banyak calon-calon pemimpin masa depan. Dalam bukunya The Fifth Discipline, Peter Senge berfokus pada manajemen dan pengaruh interaksi yang terjadi dalam suatu organisasi. The Fifth Discipline mendeskripsikan bagaimana suatu sustainability competitive organization adalah organisasi yang mengerti bahwa interaksi antar manusia, pikiran atau the ideas, konteks, sejarah organisasi, tujuan organisasi, dan hal-hal lainnya saling mempengaruhi satu sama lain. Dengan memahami 5 prinsip dalam The Fifth Discipline, kita diharapkan mampu memahami suatu learning organization yang efektif. Yang pertama adalah mengenai personal mastery. Personal mastery adalah praktis yang dapat digunakan untuk melakukan refleksi dan melihat ke dalam diri kita sendiri. Dengan personal mastery, kita melihat hal apa yang ada dalam diri kita yang dapat dikembangkan dan dikoreksi demi keberlangsungan diri sendiri sebagai bagian dari organisasi dan juga untuk kepentingan organisasi dalam mencapai tujuannya. Manusia tidak luput dari kekurangan, begitu pula seorang pemimpin. Pemimpin yang mampu melakukan analisis SWOT, strength, weakness, opportunities, dan juga threat, tidak hanya pada organisasinya, namun juga pada dirinya sendiri, akan lebih mawas diri saat berinteraksi dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, personal mastery akan dipertajam dengan adanya mental model. Memahami mental model diri kita sendiri akan mampu membuat kita untuk lebih jujur terhadap hal-hal yang pernah kita alami dan dapat secara akurat untuk mengidentifikasi suatu underlying issue dalam diri kita. Setiap individu dalam berperilaku akan dipengaruhi oleh mental model, dan mental model tersebut akan terbentuk dari gambaran, asumsi, pengalaman yang kita bawa dalam diri kita sendiri. Dalam membentuk mental model, diperlukan unsur penting seperti openness and honesty, yaitu keterbukaan dan serta kejujuran terhadap diri sendiri dan orang lain, listening and inquiring, yaitu seni mendengarkan dan bertanya, serta walk the talk, yaitu seberapa baik kita mengintegrasikan apa yang kita katakan dengan apa yang kita lakukan. Pemimpin yang mampu membuat bagian dari organisasi memahami tentang keinginan dan tujuan organisasi di masa mendatang telah berhasil menanamkan share vision. Share vision adalah suatu pedoman yang powerful dalam perjalanan sebuah organisasi. Anggota yang mampu memahami visi organisasi bukan sekedar tahu, apalagi menghafal, akan tahu bagaimana cara mencapai visi tersebut. Share vision bukanlah kegiatan sederhana selayaknya seorang pemimpin yang memberitahukan visi organisasi kepada anggotanya. Karena sebenarnya, yang memotivasi orang untuk bergerak dan bekerja tiap hari ialah visi individu itu sendiri. Sekarang, bagaimana cara kita menggabungkan semua visi tersebut menjadi sebuah share vision? Tentunya dengan mendengarkan visi-visi mereka. Misalnya dalam suatu rumah sakit, visi seorang manajer, dokter, security, dan juga komponen lainnya tentunya berbeda. Namun di dalamnya, pasti terdapat bagaimana individu tersebut melihat aktualisasi dirinya sendiri di masa mendatang. Peran organisasi adalah menampung visi tersebut dan menyatukannya dalam sebuah share vision yang membantu seseorang mencapai visi dirinya sendiri. Sedangkan, peran individu tersebut adalah tahu bagaimana harus bersikap dan bertindak dalam suatu organisasi untuk mencapai visi bersama organisasi yang akan membawa mereka pada keberhasilan visinya sendiri. Dalam share vision, my rockstar is Elon Musk. Saya tidak mengagumi Elon Musk secara keseluruhan, tapi lebih pada his way of thinking dalam mengembangkan perusahaan yang ia miliki. Let's not talk about PayPal or anything else. Saya akan sedikit menyinggung terkait SpaceX. SpaceX diawali dengan Elon Musk yang ingin membeli roket kepada orang Rusia, namun merasa bahwa harga yang dikeluarkan sangat fantastis untuk sebuah roket bekas. Maka ia berkata, "Let me build our own rocket." Dan seperti yang terlihat sekarang, SpaceX memiliki Falcon 9, sebuah roket yang mampu terbang dan kembali sendiri. Hingga NASA yang kini justru melakukan outsourcing pembuatan roket kepada SpaceX. Dalam beberapa video dan interview di kanal sosial media, terlihat bahwa Elon Musk telah berhasil membagi mimpinya sebagai visi bersama dalam perusahaan yang ia kembangkan. SpaceX memiliki visi bahwa masa depan akan lebih baik dari masa lalu, dan mereka akan sangat bersemangat untuk menyambut masa depan tersebut di antara bintang-bintang. Seperti kita lihat, share vision yang kuat akan mampu membentuk tim learning yang luar biasa. Team learning merupakan sebuah prinsip keempat dari The Fifth Discipline yang tidak hanya akan memberikan kebaikan untuk organisasi, namun juga bagi anggota dalam tim tersebut.
Anggota tim akan bertumbuh dengan cepat dibandingkan sebelumnya, dan tim learning akan mengetahui cara membuat ruang di mana orang-orang dapat bersantai, bekerja keras, bersenang-senang, dan menghasilkan karya secara kreatif. Prinsip terakhir yang sangat mengena bagi saya adalah system thinking, yang menurut Peter Senge dalam bukunya The Fifth Discipline adalah disiplin untuk melihat fenomena secara utuh, mengidentifikasikan pola perubahan, dan memahami keterkaitan antara bagian. Let's make it simple. Saya tinggal di pedesaan yang mana terdapat banyak sawah di tempat tinggal saya. Mungkin kalian pernah mendengar kenapa sih sawah yang setelah disemprot pestisida justru sawah tersebut makin banyak hamanya. Padahal kan pestisida justru adalah zat membasmi hama. Jadi, suatu tempat di mana ekosistem hama hilang dalam jumlah besar, maka predator pemangsa hama juga akan pergi dari tempat tersebut. Hal tersebut pada akhirnya justru akan menyebabkan hama berkembang biak lebih cepat dari sebelumnya. Bahkan, beberapa penelitian mengatakan penggunaan pestisida dalam jangka waktu lama akan menyebabkan resistensi hama tersebut terhadap pestisida. Ini adalah contoh system thinking. System thinking akan melihat sebuah sistem yang saling terkoneksi. System thinking mengajak kita untuk memecahkan masalah atau fenomena tidak hanya dengan berpikir linear. Bahwa untuk mencapai C, kita tidak harus melewati A dan B. System thinking mengajarkan bahwa jika kita ingin melakukan A dan B, dapat saja hasilnya tidak hanya akan memunculkan C, namun akan mempengaruhi munculnya D dan E yang akan menghasilkan F yang justru akan mengganggu munculnya C. Itulah mengapa terdapat general system theory yang menekankan pentingnya pendekatan interdisipliner dalam melihat suatu masalah. Jika kita hanya melihat suatu masalah dari satu sisi saja, maka akan muncul suatu reductionism yang akan menyebabkan terjadinya oversimplifikasi dalam melihat suatu masalah. Seperti contoh yang pernah diberikan oleh Butias. Sebagai seorang dokter, melihat seorang anak yang berulang kali melakukan readmisi ke rumah sakit dengan kasus yang serupa yaitu diare, dokter yang melakukan system thinking tidak hanya akan mensimplifikasi masalah dengan memberikan obat diare berulang kali dan berharap masalah akan selesai. Bagaimana bila kita mencoba menelusuri ke belakang? Ternyata, anak ini hidup di lingkungan yang kurang sehat, pemukiman yang padat, sosial ekonomi yang rendah, hingga tingkat pengetahuan keluarga yang merawat akan kesehatan dan kebutuhan gizi seimbang sangat memprihatinkan. Maka, ini dapat menjadi lingkaran setan kemiskinan, bahwa semakin sering anak tersebut sakit, akan membuat keluarga tersebut semakin miskin karena terdapat biaya dan waktu yang tersita. System thinking juga mengajak kita untuk berpikir jangka panjang dalam memecahkan masalah. Dalam melakukan system thinking, terdapat 3 hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu identifikasi pola berulang, amati terjadinya putaran umpan balik atau feedback loop, dan jangan hanya fokus pada satu komponen dalam suatu masalah, namun fokuslah pada hubungan antar komponen yang mungkin dapat menimbulkan masalah. Melihat teori system thinking membuat teori yang pernah dikemukakan oleh Albert Einstein menjadi masuk akal. Beliau berkata, "The world as we have created is a process of our thinking. It cannot be changed without changing our thinking." Dunia yang kita lihat adalah buah hasil dari proses pikir kita dan hal tersebut tidak dapat berubah kecuali kita merubah cara pikir kita.